Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita kembali dalam kondisi sehat. Pertemukan kita dalam sebuah majelis di tempat yang mulia, di Masjid Baitul Haq. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang dirahmati Allah SWT. Tema kita hari ini terkait, ya sekarang memang masih disebut musim juga tidak enak ya. Musim haji ya, Pak. Ya, tema kita terkait dengan memang bulan-bulan haji. Ngapunten Pak Syaukat, kemarin saya nulis temanya agak ketikannya keliru ya. Jadi tidak tahu sempat diajar enggak. Jadi temanya itu kemabruran dalam berhaji. Saya tidak tambah kata-kata beribadah. Sebab ibadah itu pernah saya sampaikan di sini. Ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya haji atau siam Ramadan. Seluruh aktivitas kita hidup itu ibadah. Dalam Al-Quran juga Allah tidak pernah menyebut kata-kata dirikan ibadah sholat, tidak. Yang ada dirikan sholat. Berbuat baik itu ibadah. Jadi kalau mau pakai kata ibadah ya semuanya ibadah. Makan, bagaimana makan kita bernilai ibadah. Sampai masuk kamar kecil bernilai ibadah. Karena itu Allah ciptakan kita jadi manusia. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, karena itu saya pernah nyampaikan di sini bahwa ibadah itu sebetulnya bukan menyembah. Asal katanya abadah ya budu abdan abdi, pengabdian kepada Allah. Karena kita diciptakan untuk mengabdi. Nah, termasuk haji. Kemabruran dalam berhaji. Kenapa tema ini kita ambil? Karena memang yang sangat populer itu kata-kata mabrur. Kata-kata mabrur. Ngapunten, Bapak sekalian, jamaah yang di rumah, yang baru pulang sampai di rumah baru berkumpul kembali dengan keluarga, mudah-mudahan sehat dan hidup hari ini berkah. Ngapunten, siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang aktif di dunia pelayanan haji. Ya sekarang kan berkembang jadi KBH, berkembang lagi jadi tur termasuk umroh. Tolong niatnya baik-baik. Jadi selisih sedikit saja nanti kita akhirnya terfokus untuk cari keuntungan. Nah, itu yang bahaya. Makanya hati-hati. Hidup di dunia ini memang ya seperti dia kalau orang benar-benar menuhankan Allah itu Hanifah itu lurus, bersih, ikhlas itu bersih, betul-betul hanya kepada Allah. Orang berhaji berulang-ulang mengatakan la syarikalah. Jadi betul-betul melayani, niatnya itu jangan sampai niatnya memang cari keuntungan. Karena sedikit-sedikit memang agak sedikit berbau bisnis sekarang umroh haji. Karena diiklankan. Kalau udah diiklankan kan bayar. Bagaimana kembali? Ya mudah-mudahan kita bisa baik-baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itulah sering hadis yang dipakai disampaikan itu hajjun mabrur, haji yang mabrur itu. Laisa lahul jaza, tidak ada balasan yang pantas buatnya kecuali surga. Sering itu Pak. Itu sekaligus motivasi orang mau berangkat haji. Pertanyaannya, sekali lagi saya ngapunten, saya orang yang memang backgroundnya tidak ibadah ya. Saya masuk Islam itu karena kritis, karena saya gunakan akal saya. Karena itu pertanyaannya, apakah masuk surga? Orang baru bisa masuk surga itu harus haji Pak.
dan mabrur lagi. Apakah syarat untuk masuk surga itu orang harus haji? Tidak ada. Syarat masuk surga itu gampang sekali. Cuma 2. Amanu wa amilus shalihat. Beriman, percaya kepada Allah, dan karena dia percaya dia berbuat baik. Amanu wa taqaw. Beriman dan bertakwa. Selalu itu. Jadi kalau nunggu berangkat haji masuk surga, Pak, itu orang yang ekonominya di bawah tidak masuk surga semua itu. Lantas apakah orang yang berangkat haji bahkan berulang-ulang itu pasti masuk surga? No. Saya tidak nyebut si A, si B. Ada teman saya itu waktu hidupnya, ya karena dia juga mualaf ya, karena dia duit banyak, berangkat haji kan perlu pakai fulus. Ada orang yang taat, baik, belum bisa berangkat haji karena maaf fulus. Fulusnya kurang. Ada teman saya itu sholat mudah. Sholatnya tidak jelas. Ngomongnya itu kadang-kadang kasar, bentak-bentak orang. Berangkat haji, Pak. Nah, karena itu mabrur itu luar biasa sebetulnya. Saya sering mengingatkan Bapak sekalian, orang yang haji, orang yang sudah berangkat haji, orang yang sudah berhaji, saya menggunakan kata-kata berhaji, itu harusnya lebih baik dari orang yang tidak berhaji. Maka tingkatnya di atas. Orang yang sholat harus lebih baik dari orang yang tidak sholat. Orang yang beriman atau muslim harus lebih baik dari orang kafir. Ojo kuali. Orang yang sudah siam Ramadan harus lebih baik dari orang yang tidak pernah ikut siam. Jadi intinya kita betul-betul nanti suatu saat menjadi muslim yang sesungguhnya yang diharapkan Allah SWT. Saya termasuk di dalamnya orang yang diperintah Allah untuk bertakwa kepada Allah dan jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan muslim. Itu kan sering kita sampaikan waktu salat Jumat. Sebetulnya posisi rukun haji ini termasuk rukun Islam yang 5, itu sama. Kalau kita berangkat dari pernyataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin. Bunya itu dibangun. Bana membangun, bina bangunan. Ini sudah jadi bahasa Indonesia kan, Pak? Kalau di sebuah yayasan ada pembina, ada pengurus, ada pengawas. Jadi membina itu membangun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Allah jadikan langit itu sebagai sebuah bangunan. Jadi kalau sudah jadi bahasa Indonesia, membina itu membangun. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ini yang pernah saya sampaikan juga. Selama ini kita keliru, Pak. Orang Islam itu wajib sholat. Orang Islam itu wajib haji. Kalau diambil dari kata-katanya bukan apa namanya, seperti itu sebetulnya. Dibangun, terbalik ya. Dibangun bukan membangun. Dibangun Islam itu, seorang muslim itu dibentuk oleh 5 perkara ini. Jadi haji itu sebetulnya salah satu diantaranya juga unsur yang membentuk diri kita agar benar-benar jadi muslim. Nah kalau sudah bicara haji, bicara kurban, bicara Islam, kita tidak bisa lepas dari Nabi. Contoh orang Islam benar Nabi. Makanya pernah kami sampaikan, Islam itu bisa menjadi sekedar identitas nama sebuah agama. Itu gampang. Nama agama sampean apa? Islam.
Nama agamanya apa? Islam. Apakah sampean sudah jadi orang Islam? Nah itu ya jadi tanda tanya. Kalau orang Islam itu benar-benar Islam, syarat utamanya dia pasti taat kepada Allah. Itu pasti. Kalau dia tidak taat sama Allah, dia belum jadi orang Islam. Baru Islam menjadi nama agamanya. Saya ulang-ulang lagi Pak. Masih ingat gak saya memberikan contoh, saya niru guru saya dulu itu, orang sering kan bilang Islam KTP Pak. Bukan, Islam cuma sekedar nama agamanya. Seperti orang, nama panggilannya Waras. Ada nggak Pak? Bapak itu namanya Waras. Sekalipun batuk-batuk, namanya tetap Waras. Sekalipun sudah masuk ruang ICU, Pak. Bapak panggil siapa ya? Pak Waras. Itu sama orang yang mengaku beragama Islam, nyolongan. Masa agamanya Islam, namanya Muhammad di Medaeng. Maksud saya mondok di Medaeng. Medaeng itu ya tempat lembaga kepemasyarakatan, kan tidak cocok. Orang itu betul-betul Islam, orang itu taat sama Allah dan membawa kebaikan. Masih ingat, ini yang paling utama. Islam itu, Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmatan lil. Untuk meraih rahmat itu dua saja. Taat sama Allah dan ketaatannya dirasakan orang lain. Makanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selalu ini, Pak. Atau konteks yang paling gampang, kita sudah hafal itu hablum minallah, hablum minannas. Sama haji. Nah, kalau Islam itu dibangun 5 perkara, syahadat pertama, sholat. Sholat itu Allah memerintah bukan dengan kata kerjakan sholat, Pak, tapi dirikan sholat. Saya belum bisa dikatakan orang yang sholat kalau sholat itu belum membentuk diri saya jadi orang Islam. Ciri khas pertama kali orang yang betul-betul sholat itu ingat kepada Allah. Jadi begini, sholat itu membentuk diri kita untuk menjadi orang yang selalu. Nah, kata-kata selalu ini memang agak berat ya. Menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah di mana saja, kapan saja. Ini yang bisa membuat hidup kita ini tenang, Pak. Apalagi hidup sekarang dunianya macam-macam. Saya selalu zikrullah, Pak. Bukan yang dimaksud itu bukan menyebut seperti itu rombongan dan bukan. Setiap gerak kita ingat sama Allah. Saya jujur, saya belum betul-betul maksimal sempurna seperti itu. Kalau Nabi Muhammad SAW lihat air mau mandi aja ingat sama Allah. Lihat Allah, subhanallah, allazi ja'alal ma'a tahura. Maha suci kau ya Allah yang menjadikan air itu suci. Pernah Pak ucap seperti itu kalau lihat air? Orang kalau berpikir, iya ya air ini kok bisa ada bening buat kita minum. Bayangkan kalau tidak ada air itu jangankan minum, mandi aja tidak mungkin kita bisa nyaman. Untuk wudhu. Sampai kan bukankah kita diajarkan Pak? Mau makan ingat sama Allah. Sampai mau buang air kecil, air besar itu loh. Ingat sama Allah. Nah kalau orang itu ingat sama Allah kan kakinya kaki kiri Pak masuk. Kalau dia ingat sama Allah keluarnya kaki. Coba ini. Nah kemudian kalau dia punya materi lebih, dia ingat sama Allah. Harta ini bukan milik saja. Dia dibentuk lewat zakat. Jadi orang muslim itu orang yang peduli. Peduli dengan masjid, peduli dengan kesulitan orang lain, peduli dengan lingkungannya. Karena dibentuk lewat zakat. Biasanya zakat ini selalu bergandengan dengan sholat. Coba lihat ayat Al-Quran. Ya Pak Mulia. Allazina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allazina yuqimuna shalah. Belum ayat itu banyak Pak. Ita zakah, dia juga mengeluarkan zakat. Itu orang yang sungguh-sungguh beriman. Kemudian Ramadan kita dibentuk lagi 1 bulan penuh. Pembentukan bulan Ramadan itu yang sebetulnya sangat
potensi sekali, sangat penting sekali membentuk diri kita orang yang mampu mengalahkan keinginan-keinginan yang menggebu-gebu, dorongan-dorongan melakukan hal-hal yang buruk. Saya tidak sengaja lihat HP tadi siang ada lewat ceramahnya Zainuddin MZ rekamannya. Apa dia bilang? Beliau bilang, Allahumma yarhamni. Sampai hari ini sebuas-buasnya kerbau. Ternyata kerbau itu tidak bisa makan roti. Tapi manusia kalau sudah mengikuti hawanya, beliau pakai kata nafsu, kalau saya lebih cenderung hawa. Karena nafsu itu di dalam diri kita ada hawa, di samping syahwat. Kalau syahwat kan keinginan akan keenakan itu syahwat. Yang normal pasti punya semua itu. Kecuali orang yang tidak normal, pasti orang yang tidak sehat. Itu sudah tidak pengen mobil, tidak pengen rumah. Dan orang yang sakit jiwa itu tidak orang akan hawanya juga tidak jalan. Dia tidak ada dorongan berbuat jahat. Nah, sedangkan manusia kata Ustaz Zainuddin MZ, sekarang makan apa jadi makan. Beliau mencontohkan aspal kadang dimakan, listrik kadang dimakan. Malah terakhir cagak telepon dimakan gitu. Padahal kalau direnungkan baik-baik itu kan dia mungkin sudah punya tanah di sana sini. Nah, kalau dia peduli, sudahkah harta saya ini dirasakan orang lain? Itu lewat di Ramadan itu dia dikalahkan. Nah, kemudian haji. Haji ini kan lebih tinggi lagi. Dia sudah ingat sama Allah. Loh, tadi syahadat kok nggak disebut? Syahadat itu pondasinya. Pondasi kalau rapuh susah berdiri di atas. Ngapunten, saya bukan bela diri saya, bukan puji-puji diri saya, naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu perhatikan orang kalau yang masuk Islam karena keyakinan, karena kebenaran, karena dia sudah mempelajarinya, itu perhatikan saja. Kebanyakan jadi ustadz kan. Itu pendeta Yahya Malon itu saya juga heran dia kapan belajar ngajinya. Banyak. Ini saya titip saja kalau di Masjid Baitul Haq nanti ada yang mu'alaf. Perhatikan Pak, kalau dia karena keyakinan, sampai rela melawan orang tua, sampai rela meninggalkan usahanya, itu keyakinannya kuat. Tapi saya ada di pondok itu dia tidak perhatikan mu'alaf ini. Yang diperhatikan anak mahasiswa yang siswa-siswa yang datang dari luar negeri. Padahal keyakinan ini tidak bisa dilihat dari itunya. Nah, syahadat ini kan fondasi. Seorang baru bisa disebut muslim kan dia harus melalui syahadat dulu. Saya titip saja, ayo Pak diyakin lagi kalimat itu. Ketika Bapak mendengar, ketika Bapak mengucapkan, supaya sholat itu nyaman, satu-satunya di antara jalannya adalah pahami isi bacaan sholat itu. Ketika Bapak, Ibu kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, coba hati kita juga berkata. Karena kan ini bahasa Arab. Susah rasanya kita mantep kalau kita tidak ngerti artinya. Tapi tidak boleh diganti bahasa. Bahasanya tetap, itu kan bahasa pilihan Allah. Hingga satu dunia sama. Pernyataan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada yang saya abdi, yang saya patuhi nomor satu kecuali Allah. Pernyataan kita mengikuti Nabi. Ini fondasi. Ya kalau lima rukun Islam ini sebagai sebuah bangunan, maka kalau kita rinci bangunan ini minimal ada 5 unsur paling pokok. Paling pertama, paling menentukan apa Pak? Bangunan masjid kita ini. Apa Pak, Ibu? Fondasi. Fondasinya harus kokoh kuat. Kemudian berdirilah cagak-cagak, pilar-pilar. Apa namanya Pak? Kalau di dalam rukun Islam? Tiang agama apa? Sholat. Udah dipersiapkan. Saya perhatikan kalau orang bangun itu. Saya kebetulan orang yang suka ngamati orang kerja Pak. Akhirnya saya coba-coba juga saya bisa pasang keramik. Kok bisa lah. Bisa benangi loh Pak. Pak Syaukat Pak mau tolong kalau jedingnya rusak gak usah nyelutukan Pak. Nah.
Saya lengkap kok, circle-nya ada, bor ada, meteran ada, apalagi sekarang ada water pass yang pakai laser ini. Gergaji coba masrah itu. Saya pikir mumpung tangan saya masih bergerak, apalagi saya kan cuma jadi ustaz. Jadi tidak direpotkan lain lagi, mungkin dengan itu. Nah, jadi dia akan siapkan Pak. Biasanya kalau orang masang itu sekarang kan macam-macam pakai aluminium. Dia sudah siapkan ventilasinya biasanya. Untuk apa ventilasi itu Pak? Jendela itu untuk apa Pak? Pintu untuk apa Pak? Bapak pernah nggak bayangkan sebuah bangunan, sebuah rumah nggak ada ventilasinya, nggak ada jendelanya, nggak ada pintunya, keluar masuk gimana? Rumah nggak sempurna ya? Ya benar itu. Sumuk kan Pak? Makanya ada zakat. Zakat itu ventilasi Pak. Pintu keluar masuk. Sampai ngelebokno harta tok tapi tidak pernah dikeluarkan, itu seperti rumah nggak ada pintunya. Syahadat, fondasi, sholat tiang, disiapkan ventilasi pintunya. Biasanya orang pasang kusen-kusen itu sudah siap itu. Apa yang sesudah ini apa Pak biasanya? Orang nyusun bata ringan, bata putih sekarang lebih gampang. Itu untuk apa itu? Dinding kan? Tembok. Kalau kita kaitkan dengan rukun Islam yang jadi dinding tembok itu apa Pak? Siam Ramadan, junnah. Perisai dia dinding. Jadi fungsi dinding rumah itu menahan angin dari luar, penjahat dari luar, dan dia mempertahankan yang di dalam. Makanya disebut imsak. Imsak itu bertahan. Bertahan. Imsak an mempertahankan diri dari luar. Imsak bi bertahan dengan sesuatu yang di dalam. Kok hebat sekali ya Islam itu. Yang kelima haji. Kira-kira kalau bangunan itu sudah itu, apalagi? Fondasi sudah, tiang sudah, ventilasi sudah cukup. Apa tadi itu? Dindingnya sudah satu. Ada batasnya. Jadi haji itu sekalipun dia tidak berperan seperti fondasi tadi, tapi rumah tanpa tutup, tanpa atap. Jadi kalau orang haji itu bayangkan, dia posisinya seperti haji. Karena itu niat itu sungguh-sungguh. Niat itu sungguh-sungguh karena Allah. Kalau kita bicara haji, otomatis bicara Nabi Ibrahim kan. Kalau bicara haji rukun Islam, orangnya Muslim. Pada kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan termasuk khutbah Jumat. Kalau kita bertanya siapa orang Islam sebenarnya, Muslim sesungguhnya, yang sempurna, nada lain. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kok bukan Nabi Muhammad Pak? Nabi Muhammad itu meneruskan, melengkapi, menyempurnakan apa yang pernah ditegakkan oleh Nabi Ibrahim. Karena itu bacaan dalam sholat itu tidak sekedar bacaan-bacaan begitu aja, itu punya isi Pak. Kenapa kita setiap sholat masih menyebut dua nama kan itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita. Nisbatnya ke Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ali Ibrahim wa ali Ibrahim. Ya Allah, berkahilah Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kalau kita mengutip surah Al-Qur'an, pernyataan Allah surah Al-Baqarah 124, saya menyampaikan ini memang dasarnya Al-Qur'an. Nabi Ibrahim itu imamnya para nabi, imam manusia, bukan hanya para nabi, imamnya manusia. Orang yang betul-betul taat kepada Allah. Orang yang sungguh-sungguh mabrur kalau kita kaitkan dengan dia. Al-birru itu taat, al-birru itu kebaikan, kebaikan karena taat sama Allah. Al-birru manitaqwa, kebaikan itulah adalah orang yang bertakwa. Bukan kamu menghadap ke barat, ke timurnya, itu bukan ukuran. Kita sholat menghadap ke sana itu bukan ukuran. Itu hanya ukuran kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya.
Al-Baqarah 177 di situ ada kata-kata albir. Laisal birro antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah ukuran kebaikan, kebaktian, ketaatan kepada Allah kamu hadapkan mukamu ke barat atau ke timur. Tapi orang-orang yang betul-betul berbakti kepada Allah itu adalah yang pertama, dia percaya dulu percaya dulu sama Allah dan hari akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir. Coba periksa nanti Al-Baqarah 177, itu agak panjang itu. Termasuk di dalamnya kalau punya, nah nyangkut lagi Pak, harta. Kenapa kok harta terus sekarang tambah kerasa Pak? Tambah kerasa zaman sekarang ini. Wah ini luar biasa. Karena ini orang berbuat jahat. Saya ingat juga lagunya Rhoma Irama. Dulu saya suka lagu Rhoma Irama itu. Rupiah. Ada yang tahu? Semua orang tahu rupiah. Gara-gara rupiah orang bisa bisa bertengkar, saudara bisa pecah. Fulus. Almal. Karena itu Allah memang sekarang saya juga baru sadar kenapa Allah tidak nyebut uang dalam Al-Quran. Tidak ada itu. Nuqud mafi, tidak ada. Al-fulus tidak ada. Yang disebut al-mal, harta itu sekarang kan pasti jadi uang. Sekarang saya baru sadar ternyata uang itu produk manusia. Dulu kan kalau jual beli kan pakai tukar, barter ya. Sampean punya minyak, saya punya air tukar. Saya punya sayur, sampean punya gula tukar. Terus berkembang, manusia diberi otak, dia bikin uang logam pertama pakai ya emas pertama itu, kemudian berkembang jadi uang kertas kan ya. Ternyata sekarang Pak, ternyata uang itu nggak laku lama-lama Pak, uang kertas itu. Uang koin juga nggak laku. Iya, nggak percaya, coba masuk Pak. Pak no, duit sampean yang 1.000, 5 lembar, nggak laku, betul ya? Tapi tetap harta itu tetap. Nah orang itu memang harta itu, makanya di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi 46 itu kesenangan manusia di dunia itu hiasannya cuma 2, yang nomor 1 harta, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak keturunan itu zinatul hayatid dunya, hiasan hidup di dunia. Nah, Bapak Ibu bayangkan orang hidup tanpa harta, tanpa anak, waduh, kayak apa nih? Buat apa hidup? Anak enggak punya, harta enggak punya. Salah satu aja punya, satu enggak punya, enggak enak. Punya harta, mohon maaf, enggak punya anak juga tetap rasanya enggak lengkap kan? Namanya manusia pasti pengen punya keturunan. Koyo po harta kuake tapi kono sing terus no. Wis tak uncal no ya, enggak mungkin gitu. Atau sebaliknya, ada jalan Bapak sekalian kalau Bapak Ibu belum punya keturunan, itu kesempatan Bapak itu berbuat baik. Banyak orang susah, banyak orang miskin, banyak orang enggak punya rumah, harta kita bisa gunakan untuk itu. Nah sebaliknya, orang punya anak, enggak punya harta, apalagi sekarang. Ya susah. Sekolah bayar, rumah sakit bayar, BPJS, yo bagian yang ngecek lama lagi. Sampai dulu saya pernah buat pernyataan di radio Surabaya dulu ya. Sekarang sih masih ada. Dulu sakit mahal, sekolah mahal. Jadi orang miskin dilarang sakit dan dilarang sekolah. Dan sekolah itu kadang-kadang atas nama Islam juga Pak. Saya perhatikan itu. Saya tengeri sekolah itu hatinya baik Pak. Kalau sekolahnya elek, sekolahnya jelek, hatinya baik. Kok bisa begitu Ustaz? Iya, kalau sekolahnya baik, hatinya elek. Gimana? Coba perhatikan. Saya perhatikan dulu sekolahnya elek. Waduh Pak, kalau orang masuk situ bebas uang muka, bebas uang pangkal, ya kan? Sudah terkenal, makin naik. Ini uang kamu, tidak ada lagi bebas. Jadi semakin baik sekolahnya, ternyata hatinya elek. Kenapa penyebabnya? Rata-rata sekolah kita itu kadang-kadang hanya menggantungkan ke wali murid.
Ya sudah itu urusan. Saya sudah bilang, sebuah ormas yang bagus itu harusnya punya sumber daya masuk lagi dari luar. Dia kalau bisa dari dulu harusnya punya pom bensin, dari dulu harusnya punya kebun apa begitu jadi income. Saya ambilkan contoh, saya lihat Bapak Ibu bisa periksa di media sosial ya. Saya lihat pondok pesantren aja ada di Malang itu, anak teman saya sekolah di situ 40 juta. Sekian. Oh, mahal-mahal. Kan enggak bisa Pak yang susah-susah itu sekolah. Tapi ternyata masih ada pondok yang murah. Kualitasnya tidak kalah. Bahkan dia nomor 1 terkenal. Perhatikan, ya Bapak periksa, saya coba pondok modern Gontor. Ternyata hanya sekitar 16-20 juta Pak. Kenapa kok bisa begitu Ustaz? Kenapa? Dia punya badan wakaf Pak. Punya sawah di mana-mana. Dan setiap anak lulus di situ, dia harus wajib mengajar di situ 1 tahun. Banyak Profesor Romrowi itu kan lulusan situ. Bisa. Baik, saya kembali ke ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kaitan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu imam manusia. Monggo Bapak Ibu bisa lihat Al-Qur'annya lagi, Al-Baqarah 124. Al-Baqarah 124. Wa ijibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Al-Baqarah 124. Ambillah pelajaran ketika Nabi Ibrahim dihadapkan dengan berbagai macam perintah-perintah dari Allah yang cukup berat. Fa'atammahun. Kalau Bapak sering ngomong tamat, nah kata tamat itu dari sini Pak. Tamah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Tamat itu sempurna. Nabi Ibrahim lewati semuanya, lakukan semuanya dengan sempurna. Ya, sejarahnya kan sudah tahu kita Pak, terkait dengan haji, terkait dengan kurban. Yang paling berat kita itu kan 2 Pak. Cinta kita sama anak tadi kan. Dibelani terus kan Pak. Kalau enggak cinta sama anak, enggak mungkin mau sampai sekolah kan. Sampai tinggi-tinggi. Dan yang kedua beratnya kita itu cinta sama harta. Pasti Pak. Abot Pak keluarkan harta itu. Loh, Ustaz sama Pak. Harus dilawan. Saya heran. Kemarin di kampung itu kurban, diajak kurban cepet. Urunan kurban ya. Tapi masjidnya rusak. Saya nangani masjid itu rusak. Jangan menyumbang ke masjid. Ada tetangga yang susah. Dan dari rumahnya diajak. Padahal kemarin di kampung saya itu ada 8 ekor sapi disembelih. 160-an kalau 20-an. Nah itu kalau dandani rumah teman kita itu 1 ekor kan lumayan. Tapi orang nggak berpikir seperti itu. Padahal maknanya kan dekat. Akhirnya semakin jauh. Orang miskin itu jarang Pak bisa dandani rumahnya, ya kan Pak? Sedangkan orang kaya kan lebih gampang dandani rumahnya. Kita yang mampu itu, otomatis kan yang mampu naik besar. Ini dapat lanjut tambah jauh. Nah, termasuk tadi saya bilang ini loh, kalau sampean bisa nyembelih sapi urunan kalipun, ini loh masjid. Kalau 1 orang 3 juta lah, 3 juta sampean ikut. Sudah dilatih kurban kemarin kan. Tidak sampai 3 juta tidak apa-apa ya Pak, harusnya lebih. Ternyata abot. Padahal kan begini, karena ini kan kebiasaan diajarkan ke orang. Siapa yang nyembelih itu dapat kukunya jadi apa? Dapat tumpahan ya, dapat kendaraan. Saya bilang kalau sampai memakmurkan masjid, membina masjid, membangun masjid, kepentingan masjid, janji Allah lewat Nabi,
Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membina masjid Allah, Allah akan membangunkan dia rumah di surga. Nah, kalau nyembelih kan cuma dapat tumpahan ya, Pak. Terus omahe di dijawab, Pak. Yang namanya anak sekarang kan pinternya. Nah kan di surga embongnya api, Pak, parkir di embong aja lah. Ini sama orang yang pesimistis. Aku yang penting masuk surga, kalau oleh omah gak apa-apa. Haji mabrur itu masuk surga, Pak, belum tentu dapat rumah. Ada orang dapat rumah karena dia aktif di masjid, bangun masjid, memakmurkan masjid, seperti Baitul Haq ini. Tapi rumahnya belum jelas di mana. Kalau sini kan jelas tipe berapa. Ada informasi rumah paling bagus itu di surga nanti itu jejer sama Nabi. Dempet satu komplek. Saya kira kita semua pengen jejer Nabi. Siapa itu Ustaz? Nabi beri syarat. Nanti orang yang perhatikan orang miskin, orang duafa itu di surga seperti ini dengan Nabi. Betul kan? Orang yatim jajar dengan hati. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita tadi dibentuk lewat syahadat. Tiap hari kita ucapkan terus fondasi. Sholat agar kita tetap ingat sama Allah. Zakat mengeluarkan harta kita kalau lebih ada. Ini saya titip Bapak sekalian, saya sampaikan ini karena kita begitu cinta memang dengan harta. Monggo. Kalau sampean punya tanah berapa tolong diperhatikan, jangan lupa itu ada jatahnya orang lain, ya. Jangan lupa, mungkin ada orang yang belum punya rumah, sampean pikir, ya, itu sampean akan nyaman hidupnya, akan diberkahi Allah. Saya bukan nakut-nakutin, bukan nakut-nakutin. Saya lihat teman ini dia ahli penyakit dalam, tapi kena penyakit dalam juga, Pak. Ternyata di sana punya tanah, di sana punya rumah, di sana punya rumah. Loh. Sholat padahal, umroh bolak-balik dari jangan. Saya sudah ngingetkan, tapi ya gimana lagi istrinya. Ya kan bukan saya punya hak, cuma sebagai ustadz kan harus nyampaikan. Jadi kalau sampai punya kelebihan tolong Pak. Karena kita orang lain kadang-kadang susah. Dia mau beli rumah, mau beli tanahnya juga nggak dijual gitu. Nah mungkin ini memang berat sekali. Karena itu sudah Allah katakan manusia itu cinta dunia, manusia cinta harta dan anaknya. Ada dulu orang, Pak, kampung saya itu Pak Mul, tanahnya kosong, saya mau bikin musola, saya mau bikin rumah anak yatim di situ. Perhatikan, jangan Ustaz, itu saya buat siap beli buat cucu saya. Cucunya masih belum lahir, Pak. Ternyata habis itu tidak lama ketubur beja, Pak, meninggal. Sama anak-anaknya dijual malah ramai gara-gara itu. Nah, jadi apa yang menjadi milik kita itu benar kata orang-orang pintar adalah yang sudah kita sedekahkan, yang kita sudah buat nolong orang lain. Dia menjadi ventilasi bagi harta kita dan diri kita, seperti pintu keluar masuk. Nah, haji itu sebetulnya termasuk sampai atap itu melindungi yang apa ada di dalam. Kalau orang haji betul-betul. Makanya al-hajju arafah, haji itu arafah, kenali dirimu, kenali lingkunganmu, itu intinya. Saya melihat bukan main orang berangkat haji ini. Cuma sayang kalau tidak punya ilmunya. Sayang kalau niatnya cuma sekedar ya pengen ke sana. Jangan sampai marah Pak kalau nggak dipanggil Bu Haji, Bu Nyai. Itu ada kampung yang kalau pulang nggak ada Bu Nyai marah-marah. Saya malah bilang tolong saya nggak usah ditulis-tulis, tapi ya orang nulis ya monggo. Saya tidak minta ditulis. Kalau ditulis nanti double ya kan. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saya pengalaman diri saya. Orang harus berangkat haji kan punya uang, Pak. Nah saya ini berangkat haji loh, karena Allah yang ngatur. 93 ada yang minta saya berangkat, bukan saya yang minta. Rumah makan kapok, datang ke rumah jamaahnya. Luar biasa. Dan itu pengalaman luar biasa. Dan itu kadang-kadang tidak terpikirkan. Saya duduk di atas. Kalau sekarang sudah 93 jauh.
Teman saya di Ka'bah itu tawaf mau pulang, Pak. Saya ini saudaranya yang ABJS itu. Dia kok bisa tahu saya di atas itu. Datang, Ustaz kapan pulang? Perlu apa ya? Saya mau beli mesin tik Arab kayaknya. Dan saya di Madinah sering paling depan karena saya kan tidak punya kewajiban ngurusin, Pak. Saya sering deket imam, saya dengerin betul-betul imam ini bacaannya kok tidak ada Al-Fatihah, Bismillahnya itu. Jangan jadi masalah ini ya. Saya dengerin benar-benar. Saya pulang saya pelajari betul-betul. Memang Nabi langsung Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi masalah ya. Yang yang menarik buat saya ingat-ingat betul itu Pak kejadiannya. Saya melihat anak orang Arab ganteng gitu, dia pakai jam. Saya pegang jamnya begini. Jamil itu, bagus. Dicopot Pak, dikasihkan saya. Itu terjadi. Saya kasih kopiah enggak mau. Kemudian yang ketiga masih ada digantung di mobil saya itu. Saya juga tidak terlalu minded dengan itu, tapi dibeli ya saya terima. Orang Turki ini tangannya buntung di Madinah itu sering di Warigwi saya lihat. Pas samping saya lihat kok biji tasbihnya itu kok bagus, dilingkarkan di tangan saya. Ternyata biji ini di toko situ Madinah Mekah nggak ada, dan diminta orang terus. Saya kan bingung, saya sendiri kasih orang. Pikir masa ajaib ini, dan kok seperti biasa aja, tapi di toko nggak ada. Nah, ini bisa terjadi di Mekah itu kejadian-kejadian yang memang luar biasa. Tapi kembali ke niat kita sungguh-sungguh dan pulangnya orang haji itu berubah kalau mabrur, Pak. Semakin baik. Ngapunten tadi. Kalau kemarin dia punya, tadi yang saya ceritakan punya rumah 2, 3, 4, dia berpikir sudah enggak, saya punya ini dirasakan juga oleh orang lain. Dia berubah semakin baik, semakin baik. Ada orang yang enggak jadi berangkat haji karena duit yang diperlukan itu memang dibutuhkan oleh orang yang sangat membutuhkan. Dia akhirnya membatalkan untuk berangkat haji. Karena orang itulah kata Nabi, dia surga. Jadi kemabruran itu tidak harus haji, tapi itu tadi itu Al-Baqarah 100 berapa tadi Pak? 177. Jadi dibaca lengkapnya, dia dengan hartanya berbuat baik dan segala macam. Nah, di dalam berhaji ada 3 kan yang paling ditekankan itu. Kalau sedang dalam haji itu berhaji, dia melatih diri, ini sudah dilatih bulan Ramadan, tidak berkata yang jorok, ya kan? Tidak berkata yang jorok, tidak berbuat hal-hal yang maksiat. Kita tinggal melengkapi saja dan tidak bertengkar. Di bulan Ramadan kita sudah digembleng seperti itu. Hanya kenali diri kita, kenali orang-orang di sekitar kita. Inilah yang bisa sampaikan Bapak sekalian. Mudah-mudahan kita yang sudah berangkat haji itu lebih bisa memperbaiki lagi agar kita bisa mabrur di sisi Allah. Dan yang belum berangkat haji, jangan pesimis, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Tapi saya ingatkan, untuk masuk surga tidak harus berangkat haji. Itu. Saya tambah sedikit pengalaman yang tidak pernah terduga juga. Kalau berangkat haji saya pertama 93 tidak harus bolak-balik Pak. Kalau mau bolak-balik saya jadi pembimbing bolak-balik terus, tapi saya tolak. Enggak, saya bilang panggil aja teman yang lain yang belum berangkat haji. Nanti kalau masuk surga sendirian enggak enak gitu. Ya kan? Saya coba begitu. 98 saya juga diundang, dimintai itu Pak. Dimintai untuk membimbing Haji Plus. Waktu itu Krismon 98 itu. Haji Plus terkenal sekarang Maktur, ya. Maktur. Pengurusnya datang ke rumah. Ini banyak yang minta Ustaz. Ya kasihkan aja yang minta, saya bilang. Tapi yang diminta Ustaz, berangkatlah saya 98 itu. Wah itu terasa sekali saya merasakan. Waktu itu Hotel Hilton sudah mulai berfungsi. Saya tidur di situ. Turun langsung. Wah saya berpikir pemerintah Arab Saudi ini keliru. Harusnya Mekah ini Ka'bah itu jauh dari bangunan-bangunan minimal 1 kilometer. Hingga dari jauh pun Ka'bah peninggalan Nabi Ibrahim itu terlihat. Tapi sekarang tidak terlihat kecuali dari atas. Ya. Itu hanya Allah. Saya kadang-kadang berkelakar. Kita sudah tidak nyembah berhala, tapi mungkin berhalanya pindah ke hotel. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan ini tidak mengotori diri kita. Kita betul-betul sesuai dengan pernyataan kita ketika kita zikir sering mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang membuat kita mensekutukan Allah dengan yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah ya Rabbana ya Ilahana, kalau Engkau berkenan ya Allah, kami yang belum pernah ke Mekah untuk berhaji, ke Madinah, ziarah ke makam Nabi, berziarah kepada Nabi, sejarah Nabi, berikan kesempatan kepada kami ya Allah. Dan kami yang sudah pernah ke sana, bimbinglah kami untuk semakin taat kepadamu ya Allah, agar kami lebih baik dari orang-orang yang belum berangkat ke haji. Bimbinglah kami untuk benar-benar menjadi orang-orang yang muslim, yang dibentuk lewat syahadat, lewat zakat, lewat sholat, lewat syam Ramadan dan haji. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya lengkapi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.